Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar ya. Walaupun belajar dari rumah. Oke, kembali lagi di Asyik PDR ini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang wujud benda di sekitar kita. Nah, wujud benda di sekitar kita. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda yang ada di sekitarnya ya. Baik itu benda yang terbentuk secara alami ataupun benda yang terbentuk secara buatan. Maksudnya buatan itu terbentuk karena campur tangan manusia ya. Contohnya membuat kursi, kemudian ada membuat meja dan sebagainya. Nah, sekarang wujud benda. Wujud benda yang ada di sekitar kita itu sangat beragam, sangat bermacam-macam ya. Contohnya apa saja ya? Nah, wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3 ya. Ada benda padat, kemudian benda cair, kemudian benda gas ya. Nah, kira-kira benda padat contohnya seperti apa? Iya, contohnya pada batu bata, kemudian ada balok kayu ya. Nah, jadi benda yang wujudnya padat itu dikenal dengan nama benda padat ya. Benda padat ini memiliki bentuk yang tetap ya, tidak mengikuti bentuk wadah atau tempatnya ya. Nah, contohnya ini batu bata, kemudian ada balok kayu. Kemudian benda cair ya. Benda cair ya. Benda cair itu benda yang wujudnya cair ya. Nah, jadi benda yang wujudnya cair. Semua benda yang wujudnya cair itu dinamakan benda cair ya. Kemudian ada benda gas. Nah, ini contohnya udara yang ada di dalam balon sendiri ya. Benda gas itu wujudnya gas ya. Nah, karena wujudnya gas, maka dikenal dengan nama benda gas ya. Benda gas sendiri itu tidak dapat dilihat ya, tetapi keberadaannya itu dapat kita rasakan. Contohnya pada udara atau gas yang ada di dalam balon ini ya. Nah, itu ya. Wujud benda dibagi menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri benda padat. Oke, ciri-ciri benda padat kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama, bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Contoh, di sini ada batu bata. Kita letakkan di dalam wadah, contohnya di meja. Nah, bentuknya akan tetap seperti ini. Batu bata seperti tidak akan berubah ya. Nah, wadahnya itu yang dimaksud adalah tempat di mana benda padat ini diletakkan, ditaruh. Ya, sama juga seperti balok kayu. Semisal balok kayu ini kita letakkan di atas tanah. Ya, pasti bentuk balok kayu ini pasti akan tetap ya, tidak bakalan berubah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian memiliki volume tetap ya. Jadi volume itu isi ya, isi dari keseluruhan benda padat yang dimaksud. Contoh
Benda padat bentuknya seperti ini. Ada lebar, ada tinggi, ya, ada panjang. Nah, volumenya tetap seperti ini, tidak akan berubah. Nah, ini yang disebut dengan benda padat. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian apalagi? Dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dibakar, dipotong, dan dipukul. Benda padat akan berubah ya jika ada perlakuan tertentu. Ya, contohnya adalah dibakar. Kayu ya. Ini ada balok kayu, bentuknya akan berubah kalau semisal contoh dipotong atau dibakar. Kan bentuknya akan berubah. Nah, itu ciri-ciri benda padat. Kemudian contoh lagi di sini ada batu bata. Batu bata ini bentuknya seperti ini. Bentuknya dapat berubah, tapi dengan kata lain ada perlakuan khusus, perlakuan tertentu. Nah, semisal di sini dipukul. Batu bata ini akan berubah bentuk kalau dipukul. Kalau kita pukul pakai martil, pasti akan pecah. Ya kan? Berarti berubah bentuknya. Berubah bentuknya karena apa? Karena adanya perlakuan tertentu. Nah, seperti dibakar, dipotong, dan dipukul. Nah, ini dia ciri-ciri benda, ciri-ciri benda padat. Oke, kemudian ciri-ciri benda cair ya. Ciri-ciri benda cair apa saja? Yang pertama, bentuk berubah-ubah mengikuti wadahnya. Maksudnya bagaimana? Benda cair semisal kita taruh di dalam gelas, bentuknya akan mengikuti gelas ya, seperti ini. Kemudian jika kita taruh di dalam mangkok, pasti bentuknya akan mengikuti bentuk mangkok. Kemudian benda cair kita taruh di dalam botol, maka bentuk benda cairnya akan mengikuti bentuk wadahnya, yaitu mengikuti botol ini. Nah, itu yang disebut dengan bentuk berubah-ubah mengikuti wadahnya ya. Kemudian apalagi? Memiliki volume tetap. Nah, semisal ini ada air, kita taruh di dalam gelas, maka volumenya akan tetap, tidak akan tambah, tidak akan kurang ya. Semisal kita airnya hanya segini, ya udah, airnya hanya segini kalau kita taruh ke dalam gelas. Kemudian kita taruh ke dalam mangkok, volumenya akan tetap, tidak akan berkurang, tidak akan tambah. Itu seperti itu ya. Kemudian apalagi? Permukaan benda cair selalu datar. Maksudnya bagaimana? Lihat di atas di sini. Nah, ini yang disebut dengan permukaan benda cair akan selalu datar, selalu rata. Ya, apabila benda cair ditaruh di dalam gelas, maka permukaannya pun rata atau datar. Kalaupun ditaruh di dalam mangkok, permukaannya pun akan tetap datar atau rata. Sama juga di botol ini. Nah, kita lihat atasnya ya, pasti permukaan benda cairnya akan selalu datar ya. Kemudian apalagi? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, kalian membuka keran, pasti airnya akan mengalir dari atas ke bawah. Atau enggak kalian pernah pergi ke sungai ya. Nah, pasti benda cair ya, contohnya itu air, pasti akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Paham ya? Oke, itu ciri-ciri benda cair. Kemudian tadi ada lagi benda gas. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, mengisi seluruh ruang. Nah, kalau kalian menghirup ya, meniup, mohon maaf ya, meniup maksudnya, meniup benda ya seperti ini balon, kalian meniup balon, pasti benda gas atau gas ya, dalam artian itu nafas kalian ya, udara yang keluar dari mulut kalian pasti akan memenuhi seluruh ruang dari dalam balon ini
Nah, itu pasti ya. Oke, contoh lain adalah ketika kalian memompa ban. Ya, kalau kalian memompa ban, pasti ban tersebut akan terisi ya. Ruangannya di dalam itu akan terisi seluruhnya oleh angin. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya apa lagi? Bentuk mengikuti wadahnya. Contoh balonnya itu seperti ini. Kalau kalian tiup, pasti gas yang kalian keluarkan akan mengikuti bentuk wadahnya, mengikuti bentuk balonnya. Sama juga dengan kalian memompa ban, pasti bentuk gasnya itu akan mengikuti bentuk wadahnya, tidak akan berubah. Semisal contoh bentuknya seperti ini, nanti akan berubah menjadi kotak. Itu tidak bisa ya. Pasti akan bentuknya mengikuti wadahnya. Oke, kemudian apa lagi? Yang ketiga, menekan ke segala arah. Ya, contoh pada balon saja ya. Kalau kalian meniup sebuah balon, pasti udara yang kalian keluarkan pasti akan menekan ke segala arah. Ya, yang tadinya balon ini kecil menjadi besar karena ada tekanan dari udara yang kalian keluarkan. Nah, itu ya, menekan ke segala arah. Nah, jadi seperti ini ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian harus hafal ciri-cirinya ya. Oke. Kemudian wujud benda. Nah, sekarang kita ke wujud benda ya. Ayo mengamati benda di sekitar kita ya. Banyak benda. Nah, seperti tadi yang pertama adalah benda padat. Banyak benda padat yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Contohnya apa? Nah, contohnya yang kita sering temui adalah sebuah pensil dan buku. Pensil dan buku itu termasuk benda padat, yang mana ciri-cirinya yaitu yang pertama tadi adalah bentuknya tetap ya. Bentuk benda padat akan selalu tetap, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Maksudnya bagaimana? Jadi semisal contoh, pensil ini diletakkan di atas buku, bentuknya akan selalu tetap yaitu bentuknya seperti ini pensil. Nah, tidak mengikuti wadahnya itu tempat di mana benda itu diletakkan ya. Kemudian semisal pensil itu jatuh ke dalam lantai semisal, bentuknya pun akan selalu tetap pensil seperti ini. Nah, bentuknya dapat berubah jika mendapat perlakuan tertentu ya. Semisalnya tadi ada dipotong, kemudian disobek, digunting, ditekan, dipahat, diamplas, digergaji. Nah, kita ke contohnya langsung saja ya. Nah, di sini ada sebuah benda padat yaitu kayu. Nah, kayu ini dapat berubah bentuknya jika mendapat perlakuan tertentu. Semisal contoh menjadi sebuah kursi dan meja. Nah, bentuknya yang tadinya seperti ini akan berubah menjadi sebuah kursi dan meja karena mendapat perlakuan tertentu. Contohnya adalah digergaji dulu, kemudian dibentuk ya, kemudian dipotong, kemudian diamplas. Nah, makanya akan berubah bentuknya ya. Kemudian semisal contoh lagi, nah, dijadikan almari ya, ini pun berubah bentuknya. Yang tadinya seperti ini benda padatnya akan berubah bentuknya karena ada perlakuan tertentu ya. Jadi dipotong, kemudian digergaji atau terus kemudian dibentuk, maka akan berubah bentuknya. Nah, ini yang disebut dengan benda padat ya. Oke. Sekarang kita amati benda cair ya. Nah, benda cair
seperti tadi adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya pada keran air ya. Jika kalian membuka keran air, maka akan keluar air yang mana air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, nah itu ciri-cirinya. Kemudian, nah bentuk permukaan benda cair selalu datar. Nah, ini ada air ya, sirup dimasukkan ke dalam gelas, kemudian yang satu ada yang lurus, kemudian yang kedua dimiringkan. Bentuk permukaan benda cair selalu datar. Nah, ini datar ya, rata. Ini yang disebut dengan bentuk permukaan benda cair selalu datar ya. Kemudian juga mengikuti bentuk wadahnya ya. Oke, kemudian di sini meresap melalui celah-celah kecil. Kalau kalian ambil handuk kemudian kalian celupkan ke dalam air, maka benda cair tersebut yaitu air akan meresap ke dalam handuk. Berarti itu yang dimaksud dengan meresap melalui celah-celah kecil. Oke, sampai situ paham ya. Jadi kalau kita amati benda cair yang ada di sekitar kita, bahwasanya benda cair itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian bentuk permukaan benda cair selalu datar. Kemudian bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya ya. Ada benda cair dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti wadahnya, mengikuti gelas bentuknya seperti apa. Nah, itu kemudian benda cair juga meresap melalui celah-celah kecil. Seperti kita menyelupkan handuk atau kain ke dalam air, pasti handuk kita akan basah. Nah, itu yang dimaksud dengan meresap melalui celah-celah kecil. Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang kita amati benda gas ya. Nah, contohnya nih, pernahkah kamu memperhatikan uap yang keluar dari teko yang dipanaskan? Nah, tentunya kalian pernah ya. Semisal ibu kalian sedang memasak air, maka akan keluar asapnya atau uapnya ya. Uap tersebut merupakan benda gas. Nah, banyak sekali benda gas yang ada di sekitar kita. Contoh saja, kita menghirup ya. Kita bernafas maksudnya. Kita bernafas menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, sebagian besar benda gas tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan keberadaannya. Contoh, kalian menghirup oksigen, ya. Kan oksigen tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan keberadaannya. Kalau kita hirup, nah, itu kita rasakan bahwasanya ada gas, yaitu oksigen, ya. Nah, benda gas juga tidak dapat dipegang, ya. Beda dengan benda padat dan benda cair dapat dipegang, ya. Nah, itu adalah sifat dari benda gas sendiri, ya. Oke, sampai sini paham ya? Contoh benda gas yang dapat dilihat, awan dan asap. Kalau kalian lihat di langit, itu terlihat awan. Awan itu pun termasuk benda gas. Kemudian asap. Kalau kalian di rumah masih menggunakan tungku, ya tidak menggunakan kompor gas, pasti akan terlihat asap. Lebih mudahnya kalau kalian di jalan raya melihat sepeda motor yang asapnya keluar dari knalpot, nah itu juga termasuk benda gas. Paham ya? Oke. Benda gas tidak dapat dipegang seperti benda padat dan cair, ya seperti tadi. Bahwasanya benda gas tidak dapat dipegang
seperti benda padat dan cair. Oke, dapat dipahami ya? Nah, sekarang menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Tadi kita sudah mengamati ya, dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Tentunya kita diharapkan bisa membuat atau menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda ya. Nah, agar lebih mudahnya kita menuliskan sebuah laporan itu dalam bentuk bagan. Seperti apa? Nah, seperti contoh wujud benda ya. Wujud benda itu dibagi menjadi yang pertama adalah ada benda padat ya. Benda padat, kemudian ada benda cair. Kemudian yang ketiga ada benda gas. Kemudian kita tulis ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya adalah yang pertama memiliki sifat bentuk dan ukuran yang selalu tetap. Selain itu dapat berubah bentuk saat mendapat perlakuan khusus ya. Kemudian contohnya ada lemari, kursi, ember, sapu, dan lain-lain ya. Masih banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Kalian sebutkan terserah ya. Ada magicom, ada batu, ada pasir, ada kertas, ada gunting. Banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Kemudian ciri-cirinya benda cair ya, dapat berubah bentuk karena selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya, meresap melalui celah-celah kecil, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian contohnya ada minyak goreng, susu, oli, kemudian sirup ya. Ada apa lagi? Ada kecap, kemudian apalagi ya, banyak sekali benda cair yang ada di sekitar kita. Kemudian benda gas. Benda gas memiliki bentuk tetap serta volume dan massa yang berubah-ubah, mengisi seluruh ruang dan menekan ke segala arah. Contohnya adalah karbon dioksida, oksigen, nitrogen, dan lain-lain ya. Nah, ini yang disebut dengan menuliskan sebuah laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan ya. Kalau kalian tidak membentuk bagan seperti ini, kalian boleh dengan merangkumnya juga boleh. Tapi lebih lebih baik dan lebih mudahnya agar kita hafal, kita diharapkan bisa menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan seperti ini. Kalau sudah berbentuk bagan seperti ini, kan kita jadi mudah mempelajari ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, mungkin hanya itu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria, dan salam dan bahagia ya. Kalian jangan malas-malasan untuk belajar. Kalian harus semangat membaca, semangat belajar berhitung ya. Harus selalu semangat. Oke? Sampai berjumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.